Semisal kalian memasuki sebuah rumah yang penuh dengan tumpukan benda, rasa penasaran akan segera berubah menjadi kekagetan. Orang yang menimbun barang seringkali berusia lanjut, mengalami kerusakan neurologis, atau berjuang dengan gangguan obsesif kompulsif. Namun, ketika kalian melangkah ke dalam rumah mereka, tampak sekitar 10.000 benda berserakan, 100 kotak yang dipenuhi pulpen, paspor lama, cek, koleksi uang logam, jarum suntik, debu tebal, dan bahkan tikus mati. Satu kotak demi satu kotak bertumpuk, menciptakan kekacauan total, bukan sekedar ketidakteraturan kecil, melainkan kekacauan yang tak terstruktur. Kalian mungkin berpikir, rasanya hanya tumpukan benda di sini. Namun sesungguhnya rumah itu mencerminkan isi pikiran pemiliknya. Kedua kekacauan itu nyaris tak terpisahkan. Apabila kalian ingin menata jiwa, mulailah dengan menata kamar. Mungkin kalian lebih praktis dan memerlukan langkah konkret. Bersihkan area di bawah tempat tidur, rapikan ranjang, susun kertas-kertas di meja. Kalian mungkin bertanya, apakah yang ditata di sini dunia objektif atau seluruh ranah pengalaman kalian, yakni seluruh bidang eksistensi kalian? Generasi muda kerap mempercayai gagasan ini, dan saya yakin terdapat ajaran Buddha yang mendasarinya. Pada tingkat integrasi psikologis tertinggi, tidak ada perbedaan antara diri kalian dan apa yang kalian alami. Kalian mungkin berpikir, jika saya tidak dapat mengendalikan semua yang saya alami, lantas bagaimana? Tetapi hal itu tidak mengapa, sebab bahkan diri kalian sendiri pun tidak sepenuhnya dalam kendali. Fakta bahwa kalian tidak dapat memperluas kendali atas segala yang kalian alami bukanlah alasan untuk tidak memperlakukan pengalaman itu sebagai perpanjangan dari diri kalian sendiri. Misalnya, jika kalian memiliki perseteruan lama dengan saudara, itu bukan sekedar masalah di dunia objektif, melainkan juga persoalan dalam bidang eksistensi kalian. Memandangnya demikian sangat berguna ketika kalian ingin meningkatkan diri. Langkah pertama yang perlu dipertanyakan bukanlah bagaimana cara saya menjadi lebih baik, melainkan mengapa saya harus berusaha meningkatkan diri. Menurut saya, jawabannya terletak pada keinginan agar kalian tidak menderita secara sia-sia dan agar orang lain di sekitar kalian juga tidak perlu menanggung penderitaan. Di balik motivasi tersebut terdapat suatu kewajiban moral yang mendorong kita untuk terus berkembang. Ini bukan sekedar ajaran swadaya biasa, melainkan peringatan. Jika kalian tidak menata diri dengan tepat, konsekuensinya akan sangat berat bagi diri kalian sendiri maupun orang-orang di sekitar. Mungkin kalian berpikir, saya tidak peduli. Namun sebenarnya kalian peduli, karena ketika mengalami penderitaan, rasa peduli itu muncul, meski dalam bentuk negatif. Hampir tidak ada orang yang menderita hebat lalu mengatakan, lebih baik jika rasa sakit ini tetap ada. Keyakinan bahwa hidup tanpa penderitaan adalah kebenaran yang tak terbantahkan, mendorong kalian untuk mengatur perilaku agar tidak ada lagi kesakitan sia-sia di sekitar kalian daripada yang diperlukan. Lalu, bagaimana mengelola tindakan? Pendekatannya bersifat fenomenologis. Cermati hal-hal yang mengusik ketenangan batin kalian, lalu telusuri langkah-langkah praktis untuk memperbaikinya. Kalian dapat mempraktikkan ini di satu ruangan, misalnya kamar tidur, sambil duduk dan merenung. Pikirkan, jika saya meluangkan 10 menit untuk memperbaiki ruangan ini, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan ini bersifat tulus, bukan perintah.
akan memunculkan sejumlah hal yang mengganggu ketenangan ruang tersebut. Setumpuk kertas yang sebaiknya dirapikan, sampah di belakang monitor komputer yang sudah ada selama berbulan-bulan, debu yang menumpuk, dan kabel-kabel yang kusut. Saat membiarkan diri kalian mencermati lingkungan sekitar, berbagai perbaikan kecil akan muncul dalam pikiran. Jika kalian datang untuk menjalani psikoterapi, langkah paling sederhana seringkali adalah menata kamar terlebih dahulu. Hal ini bergantung pada cara kalian memahami batas-batas eksistensi. Mulailah dari hal terdekat yang bisa diperbaiki. Sesuatu yang memanggil perhatian kalian, jadi terlihat jelas membutuhkan perbaikan, segera tangani. Perbaiki saja 100 hal kecil seperti itu, dan kalian akan merasakan perbedaan besar dalam hidup. Saya sering kali menyarankan agar kalian memperbaiki kebiasaan yang diulang setiap hari karena sering dianggap sepele. Misalnya, menggosok gigi, sarapan, atau rutinitas pagi lainnya yang mungkin mencakup 50% dari waktu kalian. Memperhatikan dan meningkatkan rutinitas harian akan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup kalian. Hal-hal yang kalian lakukan setiap hari justru merupakan perbuatan paling penting dalam hidup kalian tanpa keraguan. Langkah pertama adalah melakukan aritmatika sederhana. Segeralah menyesuaikan 100 elemen dalam ranah eksistensi kalian. Dengan mengurangi sampah di sekitar, memperkecil jebakan kehidupan, kalian menciptakan ruang bagi pikiran dan emosi untuk tertata. Ketika seluruh aspek diri terkendali, barulah kalian dapat memperluas cakupan perhatian terhadap hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Metode ini sangat menarik karena mudah diterapkan. Kalian kembali ke ruang tinggal, duduk sejenak, dan menetapkan diri. Saya akan meluangkan 30 menit untuk memperbaiki tempat ini. Apa yang perlu saya lakukan? Ajukan pertanyaan tersebut dengan sungguh-sungguh, dan ide-ide perbaikan akan muncul secara alami. Pikiran kalian begitu dikendalikan dan dinamai satu persatu, memulai mengonfigurasi dunia sesuai tujuan yang kalian tetapkan. Oleh karena itu, penting untuk menyatukan pikiran dan emosi kalian terlebih dahulu, lalu menyalurkannya ke dalam tindakan konkret. Dengan demikian, setiap penyesuaian kecil yang kalian lakukan menjadi fondasi bagi transformasi eksistensi yang lebih luas. Saat kalian bertindak secara konsisten, kejujuran pada tujuan menjadi sangat penting. Begitu kalian menegaskan apa yang hendak dicapai, dunia akan menata kembali dirinya di sekitar tujuan itu. Fenomena yang mengejutkan namun nyata. Contohnya adalah eksperimen di mana peserta menonton video anggota tim basket melepas bola bolak-balik hingga seekor gorila berjalan melintas di tengah layar, namun seringkali tidak mereka sadari. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa perhatian kalian hanya menangkap apa yang menjadi fokus. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih apa yang kalian incar. Karena apa yang kalian tuju akan mempengaruhi cara dunia muncul di hadapan kalian. Jika hasil yang tampak sangat negatif, pertimbangkan kembali apakah kalian telah menempatkan sasaran yang tepat. Tentu saja, kehidupan juga dipenuhi elemen acak. Orang dapat mengalami cedera atau kecelakaan di luar kendali mereka. Namun menjaga kejelasan tujuan tetap merupakan langkah bijak untuk mengarahkan pengalaman kalian ke arah yang lebih positif. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran,
atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Pijakers, let's continue our discussion. Ketika kalian secara konsisten menegaskan tujuan yang jujur dan bermakna, dunia akan menata kembali pengalaman kalian sesuai dengan fokus tersebut. Pikiran kalian hanya menangkap apa yang menjadi pusat perhatian. Seperti eksperimen gorila tak terlihat yang menunjukkan bahwa kita seringkali melewatkan hal penting di sekitar kita karena sibuk memusatkan pandangan pada satu hal. Oleh karena itu, memilih sasaran yang tepat menjadi krusial. Sasaran itulah yang akan membentuk cara dunia memperhatikan dirinya kepada kalian. Meski kehidupan selalu menyertakan unsur kebetulan dan tantangan di luar kendali, kejelasan tujuan tetap menjadi landasan bagi perjalanan yang lebih bermakna. Marilah mulai hari ini dengan menyusun tujuan yang tulus dan kontekstual. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar ingin saya karuniai perhatian dan energi saya. Kemudian, bertindaklah secara konsisten untuk mendekatkan diri pada tujuan tersebut. Apakah itu menolong sesama, merawat lingkungan, atau mengembangkan keahlian yang membawa manfaat bagi banyak orang? Dengan memfokuskan pikiran dan tindakan pada hal-hal positif, kalian tidak hanya memperbaiki dunia di sekitar, tetapi juga membangun diri menjadi pribadi yang lebih bijak, tangguh, dan berdaya guna. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Pijakers.